Pembacaan Alkitab 19 Maret. Perjanjian Lama bilangan 28 ayat 15 sampai bilangan 29 ayat 40. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil dan yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk seekor lembu jantan dan 2/10 eva untuk seekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Selanjutnya seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikianlah haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7 haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba yang ke-7 ekor domba itu. Seekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk korban jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap korban dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain daripada korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya.
Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajian dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan dan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan dan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlahnya sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari raya, sebagai korban-korban bakaranmu,
korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu. Selain dari korban-korban nasarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pembacaan dari Perjanjian Baru Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boaz, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishai, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nu, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mehalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Pembacaan dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 13. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah saja ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini. Amsal 11 ayat 18-19. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.